Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, diberikan pula kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan karunia. Di antaranya adalah kenikmatan hidayah, kenikmatan iman, dan juga kenikmatan bisa melaksanakan amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Dan di antara perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjadi kewajiban kita semua adalah hadis yang selanjutnya. Rawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis an Abi Darda, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min syai'in, tidak ada sesuatu, yudau fil mizan, yang diletakkan di atas timbangan, asqalu min husnil khuluq, yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnil khuluq, dan ketahuilah sesungguhnya seorang yang memiliki akhlak yang baik, la yablughu bihi, dengan akhlak tersebut dia akan sampai darajat sahibis shaumi was shalah, derajat dari orang-orang yang banyak ibadah puasa dan sholatnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ada beberapa hadis yang lain yang semisal atau senada dengan hadis ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan pula oleh beliau, hadis yang diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, la yudrik bi husni khuluqih, dengan akhlak yang mulia akan bisa sampai pada darajat as-shaimi al-qaimi, derajat dari orang yang banyak puasa dan banyak salatnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha membawakan hadis yang semisal tentang keutamaan memiliki adab dan akhlak yang mulia. Jadi seorang mukmin dengan akhlak yang mulia yang dia miliki bisa sampai pada tingginya derajat orang yang banyak puasa dan banyak salatnya. Dan Nabi SAW juga menyebutkan di dalam riwayat yang lain
dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, ma min syai'in, tidak ada sesuatu asqalu fil mizan, yang lebih berat timbangannya, al mu'min, bagi seorang mukmin, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, min husnil khuluq, dari akhlak yang mulia. Wa innallaha, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yubghidu al-fahishal badi, membenci orang-orang yang buruk perangainya, orang-orang yang rendah atau jelek akhlaknya. Dan ini juga menjadi penjelas sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memiliki adab dan akhlak yang mulia dan memberikan pahala yang besar di dalam perkara ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga membenci seorang yang memiliki adab dan akhlak yang buruk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman tentang buruknya akhlak yang dimiliki oleh seseorang. Dan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya adalah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan tentang apa yang paling banyak menjadikan seorang dimasukkan ke dalam surga dan yang paling banyak menjadikan seorang dimasukkan ke dalam neraka. Tatkala ada yang bertanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah ditanya tentang an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah, amalan apa, perbuatan apa yang paling banyak menjadikan seorang dimasukkan ke dalam surga. Qala, beliau mengatakan, taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang berikutnya beliau ditanya, su'ila an aksari ma yudkhilun nasan nar, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Beliau mengatakan al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah yang paling banyak menjadikan seorang dimasukkan ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah. Dan yang dimaksud dengan takwa adalah seorang menjadikan antara dirinya dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala ada benteng, ada pelindung. Bagaimana dia membangun benteng dan pelindung tadi? Dia membangun benteng dan pelindung tadi dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertakwa. Kemudian berakhlak dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini adalah segala hal yang orang menganggap hal itu adalah merupakan kebaikan. Inilah akhlak mulia. Di antara para ulama ada yang menyebutkan pengertian dari akhlak mulia adalah badlun nada wa kaful adha, membalas perbuatan baik dan menahan diri dari memberikan gangguan. Badlun nada, ini memberikan balasan kebaikan dengan kebaikan. Wa kaful adha, menahan diri dari menyakiti orang lain. Hal ini sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Al-muslimu, seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang seorang muslim lain itu selamat dari gangguan lisan dan gangguan anggota badannya. Maka inilah akhlak mulia. Ketika dia bisa membalas kebaikan dengan kebaikan dan juga bisa menahan diri dari menyakiti dan menzalimi orang lain, maka ini adalah merupakan adab dan akhlak yang mulia. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan di antara contoh adab dan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman adalah wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, menahan amarah, menahan emosi. Kemudian afina 'anin nas, memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini di antara contoh adab dan akhlak yang mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian seseorang yang memiliki adab dan akhlak yang baik, dia akan mendapati kedudukan yang tinggi nanti di hari kiamat. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya beliau mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, seorang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya.
Kemudian beliau juga menyebutkan bahwasanya orang yang paling dekat dengan Nabi SAW itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang nanti dekat di sisi Nabi SAW pada hari kiamat, itu adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang telah kita baca, di sana ada pelajaran yang sangat penting terkait masalah akidah. Bahwasanya merupakan keyakinan dari seorang muslim nanti pada hari kiamat segala sesuatu yang dia lakukan akan dihisab, akan ditimbang, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan, maka semuanya tercatat dan nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ditimbang dari amalan-amalan, para ulama menyebutkan yang pertama, yang ditimbang itu adalah amalan itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan subhanallahil azim subhanallah bihamdi. Jadi amalan itu sendiri yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara amal itu ditimbang? Maka Ibnu Katsir menjelaskan di antara bentuk atau cara amalan tersebut ditimbang adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan tersebut memiliki wujud, memiliki bentuk, kemudian ditimbang amalan tersebut. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsirnya oleh Ibnu Katsir. Jadi beliau mengatakan bahwasanya amalan tersebut nanti akan dijadikan sebagai bentuk yang nyata pada hari kiamat. Dan ini mudah. Mewujudkan amalan dalam bentuk nyata, maka ini adalah sesuatu yang mudah. Bukankah Nabi SAW mengabarkan bahwasanya nanti pada hari kiamat as-siyam wal Qur'an, siyam dan Al-Qur'an itu datang, yashfa'ani, memberikan syafaat, berarti dia datang dalam keadaan berwujud. Kemudian juga Ibnu Katsir juga menyebutkan di antara bentuk menimbang amal adalah menimbang amal melalui lembaran catatan amal. Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW tentang bitokoh, yaitu catatan amal seseorang yang memiliki 99 catatan dan semuanya adalah amalan keburukan. Kemudian dia memiliki satu amalan yang berisi tauhid. Kemudian ditimbang catatan amal yang 99 tadi dengan satu kartu atau bitokoh, kemudian ternyata bitokoh yang berisi kalimat tauhid ini jauh lebih berat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ditimbang itu adalah pelakunya. Ini yang ditimbang adalah pelaku dari amalnya. Jadi bukan hanya catatan amalnya, tapi orangnya juga ditimbang. Hal ini sebagaimana riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, innahu la ya'ti ar-rajul al-adim as-samin yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udah. Nanti akan ada pada hari kiamat seorang laki-laki yang besar dan gemuk, namun tidak memiliki berat, tidak memiliki bobot di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi sayap nyamuk.
Jadi dia ringan meskipun badannya besar. Kemudian dia ternyata ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan beliau mengatakan, iqra'u, bacalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-105, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan memberikan kepada mereka timbangan pada hari kiamat. Jadi meskipun dia berbadan besar, berat bobotnya, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi ringan. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwasanya orang nanti pada hari kiamat dia akan ditimbang. Hal ini juga dikuatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika Nabi SAW berkata kepada para sahabat. Jadi suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah memanjat pohon untuk memetik ranting siwak. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah manjat pohon, kemudian dia hendak memetik ranting atau mengambil ranting yang digunakan untuk bersiwak. Kemudian ada di antara para sahabat yang melihat saat Abdullah bin Mas'ud manjat pohon, kemudian diterpa angin sehingga kain di kakinya itu tersingkap dan membuat dia hampir terjatuh. Kemudian terlihatlah betisnya yang kurus, dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu pun akhirnya tertawa melihatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, mimma tadhakun, kenapa kalian tertawa? Apa yang membuat kalian tertawa? Maka mereka menjelaskan kenapa mereka tertawa, yaitu karena melihat kaki dari Ibnu Mas'ud yang kecil atau kurus. Maka Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma asqalu fil mizan min Uhud. Ketahuilah sesungguhnya kedua kaki atau kedua betis dari Ibnu Mas'ud ini lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud nanti pada hari kiamat. Maka ini menjadi dalil atau bukti bahwasanya yang ditimbang itu juga tubuh atau diri seseorang yang melakukan amal. Jadi amalannya ditimbang dalam bentuk yang nyata atau catatan amal, dan juga pelaku dari yang beramal itu nanti akan ditimbang pada hari kiamat. Ini yang disebutkan tentang masalah timbangan. Jadi faedah secara akidah yang harus diyakini dan ketahui oleh kita semua dari hadis Nabi SAW tentang ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq, tidak ada sesuatu yang diletakkan di atas timbangan pada hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Maka di antara amalan yang paling berat timbangannya adalah akhlak yang mulia. Dan nanti pada hari kiamat bukan hanya amalnya yang ditimbang, orangnya juga ditimbang, catatan amalnya juga ditimbang. Kemudian faedah yang berikutnya adalah Nabi SAW menyebutkan orang yang memiliki akhlak yang mulia bisa sampai pada derajat orang-orang yang berpuasa atau sholat. Dan ini bukan berarti amalan tadi menggantikan ibadah tersebut. Kita ambil contoh. Ada orang yang mengatakan tidak perlu sholat, nggak perlu puasa. Kenapa? Karena sudah cukup dengan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang baik, itu sudah menjadikan dia sampai pada derajat orang yang banyak sholat dan banyak puasa. Dan ini ada sebagian
atau ada perkataan dari salah seorang cendekiawan Indonesia yang mengatakan hal tersebut. Yang penting kita beradab dengan adab yang baik, yang penting kita berakhlak dengan akhlak yang baik, karena dengan adab dan akhlak yang baik pahalanya sama saja dengan sholat dan puasa. Buat apa sholat, buat apa puasa kalau akhlaknya buruk? Maka lebih baik beradab dan berakhlak yang baik, karena dengan adab dan akhlak tadi dia akan bisa mendapatkan pahala semisal dengan puasa dan sholat. Maka ini adalah pemahaman yang tidak benar. Akhlak dan adab yang baik ini memang diperintahkan, tapi dia tidak menjadi pengganti sholat dan puasa. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika beliau menyebutkan tentang keutamaan sholat 2 rakaat setelah apa? Matahari terbit. Jadi kalau seorang sholat subuh, kemudian dia zikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka keutamanya adalah dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, dan sempurna. Bukan berarti nggak perlu haji, nggak perlu umroh, kita bisa mendapatkan pahala semisal dengannya, yaitu cukup duduk di masjid, zikir, kemudian sholat 2 rakaat. Memang benar pahalanya semisal, namun ini bukan amal ibadah pengganti. Ini bukan amal ibadah pengganti. Maka adab dan akhlak yang mulia ini bukan amalan pengganti sholat, bukan amalan pengganti puasa. Sehingga ada orang yang mengatakan, saya tidak pernah sholat sama sekali, saya tidak pernah puasa di bulan Ramadan, tapi saya mencukupkan diri dengan adab dan akhlak yang mulia. Itu sudah cukup bisa menjadikan dia memiliki pahala seperti orang yang banyak sholatnya, seperti orang yang banyak puasanya. Maka ini adalah sesuatu yang tidak benar. Adab dan akhlak mana yang tersisa kalau dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan adab yang paling utama, akhlak yang paling utama adalah adab dan akhlak seorang hamba kepada Rabb-nya. Kalau dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kewajiban seorang hamba kepada Rabb-nya, berarti dia tidak memiliki adab dan akhlak yang mulia. Lantas, adab dan akhlak mana yang dia katakan baik dari dirinya ketika dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian faedah yang berikutnya sebagai penutup, sebagaimana yang tadi kita sebutkan tentang keutamaan memiliki adab dan akhlak yang baik, Nabi SAW mengatakan, inna ahabbakum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat nanti posisinya dengan diriku pada hari kiamat, itu adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Maka ini menjadi bukti bahwasanya adab dan akhlak yang mulia ini memiliki kedudukan yang besar dalam agama kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min say'in, tidak ada sesuatu, yudha'u fil mizan, yang diletakkan dalam timbangan, askalu min husnil khuluq, yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khuluq, dan ketahuilah sungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia, la yablughu bihi darajata sahibi shaumi wa shalah. Dengan akhlak yang mulia tadi dia bisa mendapatkan derajat yang tinggi seperti derajatnya orang yang banyak puasa dan banyak salatnya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Ini yang bisa disampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita ambil faidahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta